Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 11 part yang ke-1. Setelah mendengar perkataan dari Raya bahwa cinta sejatinya indah itu adalah Doni, Dillon menjadi galau dan sedih. Untuk mengungkapkan kegalauannya, Dillon pun bermain gitar dan bernyanyi. Tak lama kemudian, ada seseorang yang memberikan minuman kepada Dillon. Awalnya Dillon berpikir itu adalah Indah, tapi ternyata itu adalah Astrid. Astrid mencoba untuk menghibur Dillon dan sepertinya usaha Astrid pun berhasil. Namun di sana ternyata ada Indah juga sedang di balik pohon. Indah sepertinya agak sedih melihat kedekatan antara Dillon dan Astrid. By the way, tak hanya Dillon saja yang sedang galau, ternyata Raya pun mengalami hal yang sama. Raya sangat menyayangkan kenapa harus Doni yang menjadi cinta sejatinya Indah. Padahal Raya suka sama Doni, Raya pun menggunakan kekuatannya untuk meluapkan rasa sedihnya. Raya baru sadar jika tak jauh dari tempatnya berada ada Andi yang sedang memperhatikannya. Raya pun kemudian pergi dan Andi segera mengejarnya, namun Andi kehilangan jejaknya Raya karena saat itu Raya segera bersembunyi. Kala itu Andi sedang berada di koridor sekolahnya. Andi nggak sadar jika akan ada papan yang akan menimpanya. Raya kemudian memperingatkan Andi dan segera mendorongnya. Andi berhasil selamat karena Raya. Bukannya berterima kasih, Andi malah memarahi Raya. Untungnya Astrid keburu datang dan melerai mereka berdua. Tak lama setelah itu, Bu Maya memberikan pengumuman bahwa beberapa hari lagi akan diadakan studi tour ke beberapa pulau di dekat kaki Gunung Krakatau. Semua murid terlihat sangat senang kecuali Indah. Indah sangat cemas karena di sana akan ada banyak sekali air. Namun Astrid dan Raya meyakinkan Indah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Indah, Astrid, Raya, dan semua teman-temannya sudah sampai di salah satu pulau di dekat kaki Gunung Krakatau. Sesampainya di sana, seperti biasa, Terry selalu saja berantem dengan Indah, Astrid, dan Raya. Bahkan kala itu Terry sampai menjamret kalung Astrid sampai terputus. Indah, Astrid, dan Raya sudah berusaha mencegahnya dan meminta Terry untuk gak melakukan hal itu. Tapi tak hanya sampai di situ saja, Terry malah menginjak-injak kalung ajaib milik Astrid. Indah, Astrid, dan Raya sangat panik. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi menemui Bu Maya. Kala itu Bu Maya ternyata ada di dekat mereka. Bu Maya mengatakan jika seharusnya kalung tersebut gak bisa putus begitu saja, pasti akan ada bahaya yang menimpa mereka semua. Di malam harinya, angin bertiup sangat kencang. Semua orang panik ketakutan. Kemudian ada seseorang sesepuh pulau yang bernama Mbah Rejo itu berkata bahwa Dewi Laut sedang marah karena sudah lama gak diberikan sesajen. Jika ingin semua orang selamat, mereka harus mengorbankan seluruh harta mereka. Jika tidak, kampung tersebut akan mengalami malapetaka. Keesokan harinya, upacara pemberian sesajen pun dimulai. Semua warga datang untuk memberikan persembahan mereka untuk Dewi Laut. Kala itu, Indah, Astrid, dan Raya berusaha untuk menyelidikinya. Setelah sesajen itu mulai ke tengah laut, muncullah sosok Dewi yang mengambil sesajen itu. Astrid, Indah, dan Raya awalnya jadi percaya bahwa Dewi Laut itu memang ada. Namun Indah merasa jika ada yang aneh. Ketika datang, Dewi Laut itu rambutnya basah. Hal itu nggak mungkin karena setahu Indah, rambut Dewi Laut itu nggak akan pernah basah. Karena hal itulah akhirnya Indah, Astrid, dan Raya menyelidikinya lagi. Mereka bertiga mengikuti Dewi Laut tersebut secara diam-diam. Bahkan Raya merekam dan memfoto Dewi Laut itu. Alangkah terkejutnya mereka bertiga ketika melihat Dewi Laut itu pergi menemui seseorang. Orang itu ternyata adalah sesepuh kampung yang semalam mereka lihat. Dari situ mereka yakin jika sesepuh kampung itu sudah menipu para warga. Indah dan Astrid mencoba untuk memberitahu para warga, namun para warga itu nggak percaya dengan apa yang Indah dan Astrid katakan, malahan mereka meminta buktinya. Indah dan Astrid bilang jika mereka punya semua bukti itu dan meminta para warga untuk bersabar karena Raya sedang menyiapkan semua buktinya. Kala itu Terry ada di sana. Terry mempunyai rencana jahat. Terry segera pergi ke penginapan dan merusak semua file yang sedang Raya siapkan. Raya sangat kesal dengan apa yang telah Terry perbuat. Setelah itu Raya pergi menemui Indah dan Astrid. Raya bilang bahwa filenya sudah rusak dan tidak ada lagi cadangannya.
Mereka bertiga berusaha untuk memberikan penjelasan kepada para warga, namun warga nggak terima dan semakin ricuh. Kala itu ada Dillon juga. Dillon berusaha untuk menenangkan para warga, tapi warga malah terus saja mengejar Indah, Astrid, dan Raya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial film Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!